Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nuralivia Ramadhani. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel kelas 7. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, sebelum memasuki materi, kita harus tahu tujuan kita belajar itu untuk apa. Nah, yang pertama itu menentukan kalimat terbuka dan tertutup, memahami konsep persamaan linier satu variabel, membuat model matematika terkait persamaan linier satu variabel, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel, memahami konsep pertidaksamaan linier satu variabel, membuat model matematika terkait pertidaksamaan linier satu variabel dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu, mari kita mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu bentuk operasi aljabar. Di sini kita punya 2x ditambah 4, di mana 2x merupakan koefisien dan X merupakan variabel serta 4 adalah konstanta. Masih ingatkah kalian apa itu koefisien, variabel, dan konstanta? Ya, koefisien merupakan bilangan yang digunakan untuk mengalihkan variabel yang berada atau menempel dengan variabel. Nah, koefisien di persamaan 2x ditambah 4 itu koefisiennya yaitu 2. Lalu variabel. Variabel merupakan lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya, seperti variabel X, Y, Z, dan yang lainnya. Lalu konstanta merupakan bilangan tetap atau suku yang tidak memuat variabel. Di sini konstantanya yaitu 4. Selanjutnya, mengingat kembali mengenai penjumlahan bentuk aljabar. Di sini terdapat persamaan 2x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 5. Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Dengan langkah yang pertama, yaitu mengeluarkan atau menyederhanakan. Di sini karena merupakan bentuk penjumlahan, sehingga tanda kurungnya bisa dihilangkan, sehingga menjadi 2x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 5. Sama dengan di sini kita mengkelompokkan dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, sehingga menjadi 2x ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4. 2x tambah 3x hasilnya 5x, 5 ditambah 4 hasilnya 9, sehingga bentuk penjumlahan aljabarnya itu 5x ditambah 9. Lalu yang selanjutnya pengurangan bentuk aljabar. Di sini ada 10p ditambah 11 dikurangi 2p dikurangi 5. Sama seperti sebelumnya, kita menghilangkan tanda kurungnya. Jadi 10p ditambah 11 dikurangi 2p, karena negatif ketemu negatif hasilnya positif, sehingga menjadi positif 5. Kita kelompokkan bersama dengan variabelnya dan konstanta dengan konstanta, sehingga 10p dikurangi 2p ditambah 5 ditambah 11. Hasilnya adalah 8p ditambah 16. Selanjutnya juga kita mengingat kembali mengenai perkalian bentuk aljabar. Di sini terdapat persamaan 4 dikali 3a ditambah 2. Nah, bentuknya menjadi 4 dikali 3a ditambah 4 dikali 2. Di sini kita menggunakan perkalian air mancur. Lalu menghasilkan 12a ditambah 8.
Selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Di sini terdapat 2x dibagi 2. Nah, di mana 2x dibagi 2 bisa kita ubah menjadi 2x per 2 sama dengan 2x, karena penyebut dan pembilangnya bisa disederhanakan menjadi 1x per 1 sehingga bisa ditulis menjadi x. Lalu selanjutnya masih tentang pembagian bentuk aljabar. Di sini kita mempunyai persamaan 4x kuadrat ditambah 6x dibagi 2x, yaitu bisa diubah bentuknya menjadi 4x kuadrat ditambah 6x per 2x. Lalu penyebut dan pembilang bisa kita sederhanakan karena yang atas bisa kita sederhanakan menjadi 2x dikali 2x ditambah 3, dan yang bawah bisa dicoret dengan yang atas, jadi kita sederhanakan sehingga menghasilkan 2x ditambah 3 per 1, sehingga hasilnya adalah 2x ditambah 3. Nah, manfaat kita belajar materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yaitu ada banyak sekali, antara lain yaitu tentang data akuntansi untuk persediaan barang dagangan di sebuah koperasi, mencari harga satuan suatu barang jika diketahui harga totalnya, menghitung keuntungan atau kerugian dalam kegiatan jual beli, dan menghitung beberapa banyak rumah yang bisa dibangun jika diketahui luas tanahnya. Nah, selain itu juga masih banyak lagi yang bisa kita ambil manfaatnya dari mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini. Nah, selanjutnya kita simak video berikut. Selamat pagi semua. Wah, lihat, ada rumah besar sekali. Perkenalkan, pemilik rumah ini bernama Pak Nanang. Ia memiliki kolam renang yang luas di halaman belakang rumahnya. Penasaran? Yuk, mari kita ke sana. Nah, ini dia kolam renang Pak Nanang bila dilihat dari atas. Oh iya, dalam waktu dekat ini, Pak Nanang ingin menanam aneka bunga di sekeliling kolamnya. Bunga merah, kuning, putih, dan ungu dengan penempatan seperti ini. Agar bisa membeli bunga dengan jumlah yang tepat, Pak Nanang harus tahu berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Seingat Pak Nanang sih, kolam ini memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, untuk menambah petunjuk, Pak Nanang ingin mengetahui keliling kolam. Ia mengambil tali sepanjang 28 meter yang baru ia beli. Pak Nanang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Ternyata tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak Nanang tahu bahwa keliling kolam sama dengan 28 meter. Dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang dan lebar kolam. Kira-kira berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan linear satu variabel atau PLSV agar bisa memecahkan masalah ini. Selamat belajar semuanya! Nah, dari permasalahan tersebut kita dapat menghitung dengan menggunakan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya dalam persamaan linear satu variabel terdapat kalimat tertutup, kalimat terbuka. Nah, di sini kalimat tertutup definisinya yaitu kalimat tertutup atau disebut juga dengan pernyataan adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Contohnya,
Yang pertama adalah Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Kalimat ini dapat dinyatakan benar karena Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ya, memang benar Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, lalu contoh yang kedua, yaitu 5 dikali 2, kemudian dikurangi 1 sama dengan 9. Ya, memang benar, 5 dikali 2 adalah 10, lalu dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Jadi, kalimat tersebut bisa dinyatakan nilai kebenarannya yaitu benar. Selanjutnya, yaitu yang nomor 3, yaitu 9 ditambah 5, hasilnya adalah 15. Di sini, kalimat atau persamaan tersebut dinyatakan salah karena hasil dari 9 ditambah 15 kita tahu bahwa hasilnya adalah 14, bukan 15. Sehingga kalimat atau pernyataan tersebut merupakan kalimat yang salah. Selanjutnya, yaitu kalimat terbuka. Definisi dari kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Di sini, unsur yang belum diketahui nilainya itu adalah variabel. Variabel sendiri merupakan lambang atau notasi yang menyatakan suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Contohnya yaitu seperti yang tadi, variabel adalah X, Y, Z, atau lambang atau notasi yang lainnya yang belum diketahui nilainya. Misalnya, contoh dari kalimat terbuka adalah X ditambah 4 sama dengan 7. Di sini terdapat variabel yaitu X, di mana kita belum bisa menyatakan kalimat ini nilai kebenarannya benar saja atau salah saja, karena di sini masih terdapat variabel yaitu X. Di mana jika nilai X adalah 1, maka nilai 1 ditambah 4 sama dengan 5. Nilai tersebut salah karena pada soal sama dengan 7. Sedangkan jika kita substitusikan X-nya sama dengan 1, maka nilainya adalah 5. Jadi tidak setara atau tidak sama. Lalu jika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 2, maka menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Itu pun juga salah karena dalam soal diminta hasil dari penjumlahan X ditambah 4, hasilnya adalah 7. Sedangkan jika kita memasukkan nilai X sama dengan 2, hasilnya adalah 6. Nah, jika kita memasukkan nilai X atau mensubstitusikan nilai X sama dengan 3, maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Di sini 3 adalah benar, nilai X sama dengan 3 adalah benar karena hasilnya sama dengan soal, yaitu sama dengan 7. Setelah itu, kita masuk ke persamaan linier satu variabel. Di sini persamaan linier satu variabel atau disebut juga dengan PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya yaitu 1. Jadi, bentuk umum dari PLSV yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka hanya terdapat B atau konstanta saja, sehingga tidak ada variabelnya. Nah, di mana A itu koefisien dari X, dan X merupakan variabel, serta B merupakan konstanta. Nah, setelah itu sebelum kita menyelesaikan persamaan linier satu variabel, kita akan belajar mengenai menentukan bentuk setara dari persamaan linier satu variabel. Di sini terdapat persamaan 1 yang merupakan persamaan awal. Nah, dalam ilustrasi tersebut, di mana gambar tersebut merupakan sebuah timbangan yang diisi dengan
gambar segitiga yang menyatakan X kilogram dan gambar lingkaran yang menyatakan 1 kilogram. Nah, di sisi kiri terdapat 2 segitiga dan 2 lingkaran, sehingga dapat dinyatakan 2X ditambah 2. Dan di sisi kanan terdapat 6 lingkaran dan dapat dinyatakan dengan 6X. Sehingga dapat kita anggap sisi kiri timbangan beratnya adalah 2X ditambah 2 kg dan sisi kanan timbangan beratnya adalah 6 kg. Dan kedua sisi setimbang di mana kita masih belum mengetahui berapa berat dari segitiga tersebut, sehingga segitiga tersebut dinyatakan dalam X kilogram. Sehingga persamaan yang kita peroleh dari ilustrasi tersebut yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6. Selanjutnya, persamaan 2. Dari persamaan 1 tersebut yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6, kedua sisi dari timbangan ditambahkan 2, maka kedua sisi timbangan tetap setimbang. Dari persamaan awal yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6, kita tambahkan sisi kanan dengan 2 kg dan sisi kiri dengan 2 kg. Sehingga dari ilustrasi kita tambahkan gambar lingkaran 2 di sisi kanan dan gambar lingkaran 2 di sisi kiri. Jadi dari ilustrasi di atas dapat diperoleh kesimpulan jika kedua ruas suatu persamaan ditambahkan dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh adalah setara atau ekuivalen dengan persamaan semula. Jadi keduanya tetap seimbang. Namun jika sisi kanan ditambah 2 dan sisi kiri ditambah 1, itu bukan merupakan kesetaraan atau ekuivalen karena beratnya berbeda. Karena kedua timbangan ditambah dengan jumlah yang berbeda. Lalu persamaan ketiga, yaitu kedua sisi timbangan dikurangi 1 kg, maka kedua sisi timbangan tetap setimbang. Nah, dari persamaan awal yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6. Sisi kirinya kita kurangi dengan 1 kg atau 1 bulatan dan sisi kanannya kita kurangi juga dengan 1 bulatan atau 1 kg. Sehingga menghasilkan persamaan 2X ditambah 1 sama dengan 5. Dari ilustrasi di atas, kita peroleh jika kedua ruas suatu persamaan dikurangi dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh setara dengan persamaan semula. Jadi apabila kita mengurangi dengan 2, 3, 4, jika sisi kanan dikurangi dengan 2, maka sisi kirinya juga dikurangi dengan 2. Jika sisi kanan dikurangi 1, maka sisi kiri dikurangi 1. Seperti itu. Lalu untuk persamaan keempat, jika kedua sisi timbangan diisi dengan 2 kali muatan mula-mula, maka kedua sisi timbangan tetap setimbang. Jadi kita kalikan persamaan awal yang kita punya yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6, kita kalikan 2 menjadi 4X ditambah 2 sama dengan 12. Dari ilustrasi di atas, diperoleh kesimpulan jika kedua ruas suatu persamaan dikalikan dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh setara dengan persamaan semula. Tidak hanya dikali dengan 2, dikali dengan bilangan berapapun, yang penting sisi kanan dan sisi kiri dikalikan dengan bilangan yang sama. Bisa kita kalikan dengan 3, 4, atau 5. Nah, selanjutnya persamaan 5, di mana kedua sisi timbangan diambil setengah atau dibagi 2 dari muatan mula-mula, maka kedua sisi timbangan tetap setimbang. Di sini kita di persamaan awal mempunyai persamaan yaitu 2X ditambah 2 sama dengan 6. Nah, karena kedua sisi timbangan diambil setengah atau dibagi 2, sehingga
yang awalnya kita mempunyai segitiganya 2, maka kita ambil setengah, yaitu tersisa segitiganya 1. Lalu bulatan di sisi kiri, kita memiliki bulatan 2, karena diambil setengah, sehingga kita menyisakan 1 bulatan di sisi kiri. Dan di sisi kanan, sebelumnya kita memiliki 6 bulatan yang menyatakan 6 kg. Sehingga dari persamaan 5 ini, karena kedua sisi diambil setengah, maka menyisakan 3 kg atau 3 bulatan di sisi kiri. Jadi, dari ilustrasi di atas diperoleh kesimpulan jika kedua ruas suatu persamaan dibagi dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh setara dengan persamaan semula. Nah, kesimpulannya yaitu suatu persamaan akan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi, sisi kiri dan sisi kanan jika ditambahkan dengan bilangan yang sama, maka persamaan tersebut tetap setara atau ekuivalen. Selain itu juga jika dikurangi dengan bilangan yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan, maka persamaan tersebut juga tetap ekuivalen. Selain itu juga suatu persamaan akan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kesimpulannya yaitu persamaan akan tetap setara jika kedua ruasnya ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita memiliki X dikurangi 5, hasilnya adalah 4. Kita menggunakan aturan kesetaraan di mana kita akan mencari nilai X dengan cara yaitu X dikurangi 5 sama dengan 4. Kedua sisinya kita tambahkan dengan 5. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan negatif 5-nya, sehingga tersisa variabelnya saja, yaitu menjadi bentuk X sama dengan. Nah, karena di sisi kiri X min 5, sehingga kita kurangi dengan lawannya. Karena min 5 atau negatif 5, maka kita jumlahkan dengan 5, yaitu menjadi X dikurangi 5 ditambah dengan 5 sama dengan 4 ditambah dengan 5. Jika sisi kiri ditambah dengan 5, maka sisi kanannya juga ditambah dengan 5, sehingga X min 5 kita tambahkan dengan 5 dan 4 kita tambahkan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan X dikurangi 5 sama dengan 4, hasilnya adalah 9. Lalu contoh soal selanjutnya yaitu 3X ditambah 5 sama dengan 2X ditambah 3. Nah, jika seperti ini kita bisa menghilangkan nilai konstantanya yang ada di sisi kiri dengan mengurangi atau menjumlahkan dengan lawannya. Misalnya, seperti 3X ditambah 5. Karena 5 itu bernilai positif, maka kita kurangi dengan 5 agar menjadi 3X sama dengan, bukan 3X ditambah 5. Nah, di sini 3X ditambah 5 sama dengan 2X ditambah 3, maka tiap ruas kita kurangi 5. Sehingga menjadi 3X ditambah 5 dikurangi 5 sama dengan 2X ditambah 3 dikurangi 5. Hasilnya 3X sama dengan 2X dikurangi 2. Nah, selanjutnya kita akan mengurangi kedua ruas dengan 2X agar di sisi kiri menjadi hanya koefisien dan variabel dan di sisi kanan tersisa konstanta saja, sehingga menjadi 3X dikurangi 2X sama dengan 2X dikurangi 2X dikurangi dengan 2. Sehingga hasil dari 3X dikurangi 2X adalah X dan hasil dari
2x dikurangi 2x dikurangi 2 hasilnya adalah min 2. Jadi kita peroleh hasil dari persamaan 3x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3 hasilnya adalah x sama dengan negatif 2. Sehingga HP atau himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu negatif 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum itu, pertidaksamaan linier satu variabel itu merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan, yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Simbol-simbol pertidaksamaan yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan tentunya di simbol-simbolnya, di mana jika persamaan kita menggunakan dihubungkan oleh tanda sama dengan, dan jika di pertidaksamaan kita dihubungkan oleh tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, misalnya kita mempunyai x sama dengan 3, di mana x sama dengan 3 merupakan persamaan karena dihubungkan oleh tanda sama dengan. Dan kita punya x kurang dari sama dengan 3, ini merupakan pertidaksamaan karena dihubungkan dengan tanda kurang dari atau sama dengan. Dan penyelesaian atau selesaian dari persamaan x sama dengan 3, jika disajikan dalam garis bilangan, maka bentuknya adalah titik tunggal. Seperti pada gambar ilustrasi tersebut, di mana selesaian dari persamaan x sama dengan 3 dalam garis bilangan itu berbentuk titik tunggal. Lalu, selesaian dari persamaan x kurang dari sama dengan 3 jika disajikan dalam garis bilangan merupakan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Seperti yang bisa kita lihat dalam ilustrasi tersebut, nilai x yang memuat di x kurang dari sama dengan 3, yaitu semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3, kurang dari, sehingga nilai dari 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya merupakan selesaian dari persamaan x kurang dari sama dengan 3. Nah, sama dengan 3, sehingga 3 itu merupakan selesaian juga dari persamaan x kurang dari sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita perhatikan beberapa pertidaksamaan dan himpunan selesaiannya dalam garis bilangan berikut ini. Di sini kita memiliki dua garis bilangan, yang atas dan yang bawah, di mana bisa kita lihat perbedaan dari keduanya, yaitu jika yang pertama atau yang atas, titiknya yang berada di negatif 2 memiliki titik bulatan yang penuh, dan yang kedua atau yang di bawah memiliki titik bulatan yang kosong. Nah, dari garis bilangan yang pertama, dapat kita baca x lebih dari sama dengan negatif 2, di mana nilai x atau selesaian dari x itu hasilnya adalah lebih dari sama dengan negatif 2. Jadi, nilai 1, 0, negatif 1, 3, 4, dan seterusnya itu merupakan selesaian dari himpunan penyelesaian dari x lebih dari sama dengan min 2. Nah, yang kedua yaitu x lebih dari negatif 2. Di sini apa yang membedakan? Yang membedakan yaitu dalam garis bilangan dibedakan oleh bulatan penuh dan bulatan kosong. Yang mana jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik tersebut termasuk anggota himpunan selesaian. Nah, di sini
garis bilangan pertama digambarkan dengan bulatan penuh, maka titik yang berada pada bulatan penuh tersebut merupakan anggota dari himpunan selesaian. Misalnya, garis bilangan yang pertama, di situ titiknya penuh dan berada di negatif 2, sehingga negatif 2 pun juga merupakan anggota atau selesaian dari persamaan X lebih dari sama dengan min 2, sehingga min 2 itu juga ikut dalam selesaiannya. Namun, jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk anggota himpunan selesaiannya. Nah, karena pada garis bilangan yang kedua titik bulatannya kosong, maka negatif 2 tidak ikut atau tidak termasuk dalam himpunan selesaian. Nah, himpunan selesaian pada garis bilangan yang pertama yaitu nilai X-nya bisa negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Lalu untuk himpunan penyelesaian dari garis bilangan yang kedua atau persamaan X lebih dari sama dengan X lebih dari negatif 2, maka himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana negatif 2 tidak ikut atau tidak masuk dalam himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Nah, agar lebih paham, kita coba contoh soal berikut ini. Pada garis bilangan yang pertama, titiknya berada di bilangan 3 dan mengarah ke kiri. Dan titiknya merupakan bulatan kosong. Sehingga dari situ kita bisa membentuk model matematikanya atau kalimat matematikanya sebagai berikut. Di mana X karena panahnya ke arah kiri sehingga tanda yang dihubungkan adalah kurang dari. Kurang dari sama dengan atau tidak. Nah, di situ bulatannya adalah kosong sehingga kita tidak menggunakan sama dengan. Jadi, bisa dibaca menjadi X kurang dari 3. Kenapa hanya kurang dari? Kenapa nggak kurang dari sama dengan? Karena bulatannya tadi, bulatan pada bilangan 3 itu kosong, tidak penuh. Dan kenapa kurang dari? Karena panahnya mengarah ke arah kiri. Lalu untuk yang nomor 2, panahnya mengarah ke arah kanan, sehingga kalau mengarah ke arah kanan, dihubungkan oleh tanda lebih dari. Di sini kita ketahui bahwa titiknya berada di bilangan 4, dan titiknya penuh. Kalau titiknya penuh, maka kita menggunakan sama dengan atau tanda yang dihubungkan ada sama dengannya, sehingga dapat kita tuliskan menjadi X lebih dari sama dengan 4. Nah, penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel dapat kita selesaikan dengan aturan kesetaraan, seperti persamaan linier satu variabel, di mana sebelumnya kita telah belajar mengenai penyelesaian persamaan linier satu variabel dengan aturan kesetaraan, maka dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel, kita juga tetap menggunakan aturan kesetaraan, di mana aturan kesetaraan atau ekuivalen terdapat aturan penambahan, aturan pengurangan, aturan perkalian, dan aturan pembagian. Tentunya kita masih ingat bahwa aturan penambahan di mana jika sisi kiri kita tambahkan dengan bilangan 2 misalnya, maka sisi kanan juga kita tambahkan dengan bilangan 2. Pengurangan, perkalian, dan pembagian pun seperti itu. Jadi kita tambahkan, kurangi, kali, atau bagi dengan bilangan yang sama pada kedua sisinya. Contohnya, kita punya negatif 4 kurang dari 2. Pada aturan penambahan,
Misalnya kita tambahkan dengan 3, maka sisi kanan kita tambahkan dengan 3, dan sisi kiri kita tambahkan dengan 3, sehingga menjadi negatif 4 ditambah dengan 3, kurang dari 2 ditambah 3. Di sini tanda hubung yang digunakan adalah kurang dari, dan tanda hubungnya tetap. Lalu kita hitung negatif 4 ditambah dengan 3, hasilnya negatif 1, 2 ditambah dengan 3, hasilnya adalah 5, sehingga kita peroleh hasil dari aturan penambahan atau hasil penjumlahannya adalah negatif 1 kurang dari 5, di mana negatif 1 kurang dari 5 itu setara atau ekuivalen dari persamaan sebelumnya, yaitu negatif 4 kurang dari 2. Jika persamaan awal negatif 4 kurang dari 2 kita kurangi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita mengurangi dengan 3, maka sisi kiri dikurangi 3, dan sisi kanan pun juga dikurangi dengan 3. Sehingga negatif 4 kurang dari 2, kita kurangkan dengan 3 pada setiap sisinya. Jadi negatif 4 dikurangi 3 kurang dari 2 dikurangi 3. Hasil dari negatif 4 dikurangi 3 adalah negatif 7, dan 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 1, sehingga hasilnya menjadi negatif 7 kurang dari negatif 1. Sifat ini juga berlaku untuk kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya adalah aturan perkalian dan pembagian. Di sini sebelum kita memasuki aturan perkalian atau pembagian dalam penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel dengan aturan kesetaraan, saya mau mengingatkan atau memberikan informasi apabila dalam penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan itu terdapat perbedaan dalam aturan kesetaraan, perkalian, dan pembagian, di mana jika persamaan linear satu variabel kita ketahui tanda hubung yang digunakan adalah sama dengan, dan pada pertidaksamaan kita menggunakan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, jika pada penyelesaian pertidaksamaan, jika mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Misalnya, kita punya negatif 4 kurang dari 2, di mana kita akan mengalihkan dengan bilangan positif. Misalnya, kita kalikan dengan 3, maka sisi kiri kita kalikan dengan 3, dan sisi kanan juga kita kalikan dengan 3. Menjadi negatif 4 dikalikan dengan 3, kurang dari 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah negatif 12 kurang dari 6. Di sini tandanya tidak berubah. Tanda hubungnya yaitu kurang dari. Lalu selanjutnya kita punya negatif 4 kurang dari 2, di mana dalam aturan kesetaraan pada pembagian kedua sisi atau kedua ruas kita bagi dengan bilangan 3. Menjadi negatif 4 dibagi dengan 3 atau negatif 4 per 3 kurang dari 2 dibagi dengan 3 atau 2 per 3, sehingga negatif 4 per 3 kurang dari 2 per 3. Di sini tanda hubung yang digunakan adalah kurang dari, dan tanda ketidaksamaan tersebut tidak berubah. Nah, selanjutnya adalah mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif. Maka tanda ketidaksamaannya akan berubah. Misalnya, pada perkalian, negatif 4 kurang dari 2, kita kalikan kedua ruas dengan negatif 3, sehingga menjadi negatif 4 dikalikan dengan negatif 3, kurang dari 2 dikalikan dengan negatif 3. Hasil perkaliannya yaitu 12 kurang dari negatif 6.
Di sini 12 kurang dari negatif 6 adalah salah karena kita tahu bahwa di garis bilangan negatif 6 berada di sisi kiri dan 12 berada di sebelah kanan, di mana negatif 6 lebih kecil dari 12 atau 12 lebih besar dari negatif 6. Jika lebih besar, maka tanda yang digunakan adalah lebih dari, sedangkan pada penyelesaian tersebut tanda yang digunakan adalah kurang dari, sehingga pernyataan tersebut adalah salah. Jadi untuk kita tahu jika pernyataan tersebut benar, maka tanda ketidaksamaannya kita ubah menjadi 12 lebih dari negatif 6, sehingga pernyataan tersebut dapat dikatakan benar. Lalu selanjutnya untuk pembagian. Negatif 4 kurang dari 2 kita bagikan kedua sisi dengan negatif 2, sehingga negatif 4 per negatif 2 kurang dari 2 per negatif 2. Di sini karena negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif, dan positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif, sehingga kita peroleh 2 kurang dari negatif 1. Nah, di sini salah karena kita ketahui 2 lebih besar, sehingga tanda yang harus digunakan dalam persamaan tersebut adalah lebih dari, bukan kurang dari. Nah, jadi untuk pembenarannya, kita ubah tandanya menjadi 2 lebih dari negatif 1. Jadi, jika penyelesaian pertidaksamaan menggunakan aturan kesetaraan perkalian dan pembagian, jika kita mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Jika kita menggunakan bilangan positif, maka tandanya akan tetap dan tidak berubah. Seperti itu. Lalu kita coba ke contoh soal, di mana dalam contoh soal ini terdapat persamaan 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 10. Sekarang kita coba hitung bersama-sama. Di sini untuk menyisakan 3x dan menghilangkan min 5, maka kita menggunakan aturan kesetaraan penjumlahan. Karena menghilangkan min 5, kita jumlahkan dengan 5, dijumlahkan dengan lawannya, sehingga menjadi 3x dikurangi 5 ditambah 5 Nah, tanda hubungnya tetap, yaitu kurang dari sama dengan 10. Karena sisi kiri kita tambahkan dengan 5, maka sisi kanan juga kita tambahkan dengan 5, sehingga 10 ditambah dengan 5. Nah, negatif 5 ditambah 5, hasilnya adalah 0, sehingga dapat kita tulis 3x kurang dari sama dengan hasil dari penjumlahan 10 ditambah 5 adalah 15, sehingga dapat kita tulis 15. Jadi 3x kurang dari sama dengan 15. Di sini karena kita ingin mencari x-nya saja, ingin mencari nilai x-nya, maka 3x ini agar menjadi x kita bagi dengan 3. 3x kita bagi dengan 3. Kurang dari tandanya tetap. 15 kita bagi juga dengan 3. Kenapa tandanya tidak berubah? Karena kita membaginya dengan bilangan positif. Jika kita bagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Karena kita membaginya ini dengan bilangan positif, maka tandanya tetap, yaitu kurang dari sama dengan. Sehingga kita peroleh 3x dibagi 3 hasilnya adalah x atau 1x
kurang dari sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, sehingga kita peroleh penyelesaian dari 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan 10 adalah x kurang dari sama dengan 5. Lalu kita bisa tulis HP-nya, HP atau himpunan penyelesaian adalah x di mana x kurang dari sama dengan 5 x anggota bilangan real. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x di mana x kurang dari 5, x anggota himpunan real. Nah, karena kita sudah belajar mengenai persamaan, belajar penyelesaian dari persamaan juga, kita juga belajar pertidaksamaan dan penyelesaiannya. Jadi materi untuk hari ini sudah selesai. Nah, untuk latihan soal ada di LKPD. Jadi kalian bisa mengerjakan latihan soalnya itu di LKPD. Nah, karena materi kita sudah selesai, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.